Ya, selamat siang, selamat sore semua kakak-kakak yang hebat yang hari ini sudah bergabung di acara sharing session kita. Karena waktunya sudah 14 lewat, jadi kita akan mulai untuk sharing session kita pada siang sore hari ini. Mari kita awali perjumpaan kita pada siang sore hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, selamat siang, selamat sore. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh berjumpa kembali melalui ruang Zoom pada hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Bapa memberikan kesempatan dan waktu buat kami untuk berjumpa dengan rekan-rekan sepelayanan dari seluruh Indonesia, bahkan ada rekan kami yang hadir dari luar negeri. Kami sungguh bersyukur karena pada siang sore hari ini kami boleh mendapat kesempatan bersama-sama akan sharing session bersama dengan Kak Tina, Kak Wawan, dan juga kami semua untuk mempersiapkan Natal virtual untuk anak-anak sekolah minggu di tempat pelayanan kami masing-masing. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberikan pencerahan bagi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan ide, kami boleh untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk Natal anak-anak nanti dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap perangkat yang kami gunakan, sehingga kami boleh dapat mengikuti kegiatan sharing session pada hari ini dengan baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan menyerahkan acara ini. Haleluya, amin. Terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak semua. Meskipun di detik-detik terakhir ada yang baru bergabung, tetapi kami sungguh bersuka cita karena kehadiran kakak-kakak semua menjadi berkat buat kami. Nah, sebelum mulai acara intinya, kita akan mendengarkan sama-sama dari Kak Wawan dan juga Kak Tina. Nah, Kak Wawan dan Kak Tina ini adalah rekan sepelayanan kami dari Footprints, dan saya dan juga Kak Tommy dari GIF. Kami sering mengadakan acara ini, bahkan hampir setiap bulan kami ada agenda sharing session yang mengulik berbagai macam tema yang kami harapkan dapat menjadi berkat untuk rekan-rekan sepelayanan. Mengawali perjumpaan sore hari ini, saya ingin sharingkan sebentar. Saya akan sharingkan sebentar untuk untuk mengawali kegiatan kita pada siang sore hari ini. Saya akan share screen sebentar.
Ya, ini tadi apa namanya video berisikan foto-foto. Saya percaya kakak-kakak semua juga tahu bahwa foto, gambar itu lebih dari jutaan kata-kata untuk mengungkapkannya. Nah, di akhir video kecil singkat tadi ada tertulis pesan, apakah yang kita lakukan itu yang pertama dan yang terutama itu dilandasi dengan cinta. Apakah yang kita lakukan untuk melayani anak-anak itu didasari dengan cinta? Nah, karena cinta, siang sore hari ini kita akan sama-sama belajar dan mendapatkan sesuatu untuk mempersiapkan Natal anak-anak nanti. Karena itu, tak lama-lama lagi, mari kita berikan waktu untuk Kak Tina dan Kak Wawan. Mau siapa dulu nih? Kak Wawan dulu. Oke, selamat siang kakak-kakak. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan kakak-kakak yang ada di sini. Ada yang sudah saya kenal, ada yang belum, ada Kak Rika, kemudian ada Kak siapa Marianima, kemudian ada Kak siapa lagi ya, Kak Herman dari Cilacap, dan masih banyak lagi ya. Terima kasih sudah bergabung dan bagi yang baru pertama kali kenal, perkenalkan nama saya Purnawan Kristanto. Saya dengan Kak Tina nanti itu adalah pengelola renungan anak Footprints ini renungan anak Footprints yang isinya renungan yang memang khas untuk anak-anak, ditujukan bagi anak-anak. Ada renungan, kemudian ada aktivitas di bawahnya, dan memang kerinduan kami, saya dengan Kak Tina itu adalah anak-anak itu mencintai Alkitab. Mencintai Alkitab karena selama ini Alkitab itu dikesankan kaku, formal, dan tidak menyenangkan begitu. Lalu kami mencoba untuk membuat renungan yang interaktif, kemudian yang fun dan tidak berat begitu. Tapi tetap Bible based berdasarkan Alkitab, sehingga dengan membaca renungan anak Footprints secara teratur itu akan membuat anak-anak nanti membaca secara tidak sadar, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu mimpi besar kami. Renungannya Perjanjian Baru sudah tuntas ya, sudah kami tulis dari Matius sampai Wahyu, kemudian beralih ke Perjanjian Lama dari Kejadian sampai sekarang, sampai apa ya Kak Tina? Amsal ya Kak Tina ya? Tapi sampai berhenti. Ya, sampai ke Ayub ya. Ayub, ya Ayub. Mazmur sudah kok Kak Tina. Sampai Mazmur ya, sampai Mazmur. Iya. Ya. Sebagian ya. Sebagian Mazmur, dan terhenti karena pandemi ini. Jadi ya doakanlah kami supaya nanti bisa jalan lagi, karena masih PR-nya itu dari Mazmur sampai nanti Maleaki begitu. Kalau itu selesai ya nanti kita akan cari cara lagi supaya anak-anak semakin cinta dengan Alkitab. Nah, salah satu cara anak-anak mencintai Alkitab ya kita juga mengadakan perayaan Natal yang Bible based begitu, tapi dengan cara yang menyenangkan begitu. Nah, hari ini saya akan membagikan rencana perayaan Natal yang online, karena kakak-kakak pasti bingung juga mau membuat perayaan Natal tapi harus online. Kemudian mungkin sudah beberapa kita yang sudah mulai kehabisan gagasan, kehabisan kreativitas, barangkali juga ada yang sudah capek ya, fatigue kalau bahasa Inggrisnya, digitally fatigue. Kita ini sudah mengalami kelelahan secara digital, dan ya kita perlu saling sharing supaya dengan apa yang sudah saya punyai itu bisa meringankan beban kakak-kakak. Itulah hebatnya dunia digital ya. Kalau dulu kita merencanakan sendiri, mengerjakan sendiri, tapi sekarang dengan sharing, connecting, dan networking itu kita bisa berbagi beban, juga berbagi ide atau gagasan. Nah, sekarang saya akan membagikan ide Natal berdasarkan tema KWI ya, PGI dan KWI ya. Jadi PGI serta KWI itu sudah menetapkan sebuah tema Natal. Tema Natalnya itu ini,
cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dasarnya itu adalah 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Itu dasar Alkitabnya, yaitu di 1 Petrus 1 ayat 22. Kemudian latar belakang diambilnya materi atau tema ini, kalau menurut PGI, diambil karena melihat beragam kondisi yang terjadi di Indonesia. Mulai dari banyak kasus kematian akibat pandemi. Kalau kita masih ingat, mungkin 2 bulan yang lalu suasananya mencekam ya. Mungkin kalau di luar Jawa nggak terasa, tapi di Jawa sangat terasa. Itu hampir tiap jam itu ada ambulan lewat di tempat saya, dan itu dari pagi sampai malam, sampai subuh itu suara ambulan itu membuat kami tercekam. Suasananya, kalau bahasa Jawanya tintrim ya. Tintrim itu sepi, ngelangut, dan apa ya, rasanya menakutkan begitu. Karena kami juga pelayanan di gereja gitu, hampir setengah malam itu juga ditelepon, ada yang minta didoakan, kondisinya kritis, kemudian ada yang meninggal harus dimakamkan malam itu juga, dan sebagainya. Lalu juga bencana alam ya. Bencana alam, meskipun masih pandemi, beberapa bulan yang lalu terjadi bencana alam, ada bencana gempa bumi, kemudian ada badai seroja di tim-tim, dan kami sempat merespon badai seroja itu, walaupun kondisinya ya resiko tertular, tapi ya harus direspon, harus dibantu. Nah, itu yang melatar belakangi pengambilan tema ini. Kemudian PGI itu juga membuat poster yang menarik. Itu poster digambar oleh Tom Dean. Ini temannya Mbak Tina ini, Tom Dean ini. Dia menggambar sebuah tangan dengan lengan baju yang setengah terlipat, merangkul satu sosok manusia yang dibuat dengan latar belakang warna coklat. Uniknya, sosok ini dipenuhi dengan gambar-gambar manusia, sementara bagian belakang diisi dengan panorama alam yang mengering karena kemarau, reruntuhan bangunan, serta asap yang menggembul ke langit. Mengebul ya, mungkin menggembul itu apa? Ada asap yang ke langit gitu ya. Lalu ya mengepul, mengepul. Arti posternya apa sih? Nah, arti posternya itu tangan yang merangkul. Itu adalah simbol tangan Tuhan yang penuh cinta kasih, yang merangkul untuk memegang, menjaga, dan juga menggerakkan umat Tuhan untuk hidup bersama sebagai saudara setanah air. Ada slogan yang menarik kalau di teman-teman NU, kalau kita tidak bisa bersaudara dalam agama, satu agama, kita masih tetap saudara dalam satu kemanusiaan. Jadi kita ini meskipun berbeda agama, tapi masih tetap saudara juga karena kita sama-sama manusia. Kecuali kalau salah satu di antara kita bukan manusia, ya kita nggak akan bersaudara begitu. Nah, tangan ini dimaknai sebagai kita sesama yang menjadi tangan-tangan Kristus bagi saudara yang lain, dan digerakkan untuk menolong sebagai wujud persaudaraan sejati. Lalu arti yang kedua, gambar penuh manusia dan pemandangan alam. Jika diamati lebih dekat, karikatur berbentuk badan manusia berwarna coklat di dalam gambar berisi banyak gambar manusia. Gambar inilah yang melambangkan semua saudara setanah air tanpa mengenal sekat agama. Gambar ini merefleksikan tentang bagaimana tangan Tuhan merangkul semua umat manusia tanpa kecuali. Sementara gambar pemandangan alam yang ada di balik gambar menunjukkan bagaimana Tuhan juga menjamah dan memulihkan alam yang saat ini sudah tercemar dan rusak. Nah, tangan di dalam gambar ini hendak mengatakan kepada kita, jadilah tangan Kristus, karena mungkin mereka juga sekarang sedang berteriak kewalahan. Nah, saya mau menambahkan ada cerita tentang tangan patung ya, patung Yesus di Perancis itu pada zaman Perang Dunia Kedua dibom oleh tentara sekutu. Ketika Perancis itu dikuasai oleh Nazi Jerman, itu kota Paris itu dibom secara
hebat ya oleh tentara sekutu, dan termasuk gereja jadi sasaran. Akibatnya lengan Kristus yang dipatung itu patah, rusak. Kemudian setelah berhasil dikuasai oleh sekutu, lalu mulai aman, jemaat-jemaat mulai berpikir untuk merestorasi patung Yesus itu. Ada seniman yang menawarkan diri untuk menambah tangan di patung itu, tetapi para imam punya pikiran lain. Tidak usah, biar saja tangan itu tetap patah, tidak perlu disambung. Mengapa? Karena itu untuk mengingatkan jemaat bahwa kitalah yang akan menjadi tangan-tangan Kristus. Tangan Kristus yang hilang itu sekarang berubah bentuk menjadi jemaat, berubah bentuk menjadi anak-anak, berubah bentuk menjadi orang dewasa, berubah bentuk menjadi orang-orang manula, dan mereka adalah orang-orang yang akan menjadi tangan Kristus bagi dunia ini untuk menjamah sesama kita dan menjamah alam, begitu ya. Jadi kita bisa memaknai tangan Kristus, kita adalah tangan-tangan Kristus. Nah, sekarang icebreaker ya, kita akan icebreaker. Caranya itu nanti saya akan menunjukkan gambar. Nah, di gambar itu ada ada makna. Kemudian rangkaikan gambar itu menjadi sebuah kata kunci dari tema Natal pada saat ini. Nah, yang sudah tahu jangan langsung menjawab. Nah, ini juga nanti trik buat kakak-kakak nanti ketika mengajarkan kepada anak-anak di perayaan Natal, beritahu mereka jangan menjawab dulu. Yang sudah tahu diam dulu. Kemudian sesuai aba-aba mereka bisa mengetik di chat atau nanti resen siapa yang bisa menjawab akan diberikan giveaway. Nah, katanya ini Kak Elisa punya satu giveaway yang akan diberikan kepada kakak-kakak nanti yang raise hand, yang mau menjawab apa arti atau gambar yang sedang saya bagikan ini ya. Tapi jangan langsung menjawab ya, nanti raise hand aja dulu. Kak Elisa coba siapa yang paling cepat raise hand untuk menebak gambar ini, tapi tunggu dulu ya, dicatat dulu, nanti setelah itu baru diberi kesempatan untuk menjawab. Oke, siap? 1, 2, 3. Gambar kata apa yang tersembunyi di dalam gambar ini? Silakan langsung raise hand kalau yang tahu ya. Raise hand. Susan, Kak. Tunggu dulu. Nanti biar Kak Elisa yang ini, yang memastikan, yang menunjuk ya. Yang lain kita beri kesempatan dulu untuk menjawab, menebak dulu. menebak dulu biar beri kesempatan. Kalau sudah saya hitung 1 sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Kak Elisa silakan tunjuk siapa, Kak. Di sini ada yang sudah raise hand, ada banyak sekali ya. Yang ada 11 yang raise hand. Yang paling pertama adalah Kak Susan. Iya. Oke, Kak Susan silakan menebak apa, Kak? Persaudaraan. Jadinya apa, Kak? Persaudaraan. Iya. Jadi kata kuncinya adalah persaudaraan. Ya. Gitu ya. Oke, nanti Kak Susan menghubungi Kak Elisa untuk mendapatkan giveaway. Yeay. Yang lain jangan khawatir, nanti akan ada giveaway. Masih banyak ya. Tunggu sampai acara ini selesai karena ada giveaway yang akan dibagikan oleh bukan Kak Santa Claus tapi Kak Elisa. Yes. Nah, sekarang usulan icebreaker yang kedua ya. Usulan icebreaker yang kedua, caranya begini, ajak anak-anak untuk mencari gambar kado ya secara virtual. Cari gambar kado secara virtual atau begini, kita main aja sekarang di sini ya. Kita main, coba kakak-kakak cari benda yang ada di sekitar kakak-kakak. Benda apa saja? Benda apa saja? Ya, benda apa saja? Misalnya ini. Ya, nah cara mainnya ini
5 orang saja deh, 5 orang saja yang untuk contoh saja. Nanti kakak-kakak bisa mengembangkan kalau ada waktu ketika perayaan Natal bisa mengajak cara ini ya. Ini saya akan mulai. Caranya begini, saya akan menunjukkan gambar ini, saya berikan kepada siapa, lalu artinya apa? Arti mengapa saya memberi hadiah ini? Contohnya begini. Selamat sore, selamat siang, teman-teman. Saya punya lem di sini. Ini ada lem. Saya akan memberikan hadiah ini kepada Kak Louis ya, yang ada di Nederland. Mengapa lem ini saya berikan? Supaya Kak Louis itu menjadi perekat ya, merekatkan orang-orang Indonesia yang ada di Nederland menjadi satu saudara. Ya, silahkan terima Kak Louis. Ya. Oke, sekarang giliran Kak Louis mau memberi hadiah kepada siapa? Terima kasih Kak Wawan, aku Ya. terima lemnya dan sekarang aku akan memberikan bungaku. Bunga ini melambangkan kasih, cinta kasih terhadap Belanda yang memang banyak sekali bunga di sini kepada Sukapura HKBP, Sukapura, Kak Lina Sinaga, kuberikan kepada Kak Lina, terimalah bungaku. Ya, silakan Kak Lina. Selanjutnya. Oh, belum. Suaranya dulu Kak Lina. Mic-nya dibuka dulu ya. Ya, silakan. Aku cuma punya apa ya? Aku adanya pulpen. Terima Nggak kasih ya apa-apa. teman-teman. Terima Yang kasih penting untuk maknanya. bunganya. Aduh, bunganya dapat dari Belanda lagi ya. Bunga Belanda dari bunga tulip nih dari Belanda nih. Aku pulpen. Aku kasih sama pulpen ini apa ya? Bisa untuk menulis kata-kata ucapan selamat Natal nanti gitu kan, ucapan selamat merayakan hari Natal nanti atau ucapan kasih sayang. Aku kasih sama Kak Rika deh dari GKI Nurdin, Kak Rika Afriana. Oke, silakan diterima Kak Rika. Iya, terima kasih Kak Lina untuk pulpennya. Aku punya botol air, berisi air. Aku mau kasih ke Kak Grace dari GKI PTI Pondok Chandra ya. Nah, aku mau kasih air ini. Botol air ini mungkin bisa menjadi pengobat rasa kelelahan kita dalam pelayanan kita. Kalau kita haus atau kita butuh air, kita akan diingatkan untuk ini. Ini Kak, untuk Kakak. Iya, oke. Kak Grace, kasih ke saya Kak Grace. Terima kasih Kak Rika untuk botol airnya untuk pelepas dahaga di saat yang susah ini. Oke, selanjutnya saya akan berikan kacamata pada Kak Wawan agar dengan kacamata ini wawasan Kak Wawan makin bertambah sehingga juga membagi ilmunya buat kami semua. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Kak Grace. Saya terima kacamatanya ya. Saya langsung pakai. Wow, sekarang saya melihat kakak-kakak yang cakep-cakep ya, ada yang cantik, ada yang ganteng-ganteng yang ada di sini. Terima kasih karena kacamata dari Kak Grace membuat saya menjadi melihat lebih terang lagi. Ya, seperti itu teman-teman, kakak-kakak. Jadi nanti itu bisa dipakai untuk icebreaker. Nggak harus semua diberi kesempatan. Tapi kalau misalnya kelas kecil ya bolehlah kita kasih kesempatan karena ini melatih mereka untuk saling memperhatikan begitu ya. Dan itu adalah tema dari cerita Natal kita. Nah, sekarang saya akan memutarkan film animasi yang akan menjadi cerita kita. Karena animasi ini 9 menit, maka saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Nanti kakak-kakak juga begitu. Putar aja bagian pertamanya dulu, kemudian diselingi dengan kegiatan lain, kemudian putar bagian berikutnya, selingi kegiatan berikutnya, supaya nanti anak-anak pengen mengikuti kelanjutannya begitu ya. Nah, sekarang akan saya share
cerita pertama, bagian pertama atau scene pertama, nanti cerita file ini itu bisa kakak-kakak akses di Google Drive. Jadi kalau ada yang mengendaki mau diputar di perayaan Natal, nanti bisa ngambil di Google Drive. Yang alamatnya nanti akan saya bagikan. Setelah ini Kak Tina akan membagikan objek lesson yang pertama ya Kak Tina ya. Objek lessonnya setelah setelah pemutaran cerita yang pertama. Kita lihat cerita yang pertama. Teman-teman, di sebuah desa kecil di India, ada peristiwa yang menarik. Sepotong kayu bisa berubah menjadi drum. Iya, drum kalau didapur bisa berbunyi itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini nih ceritanya. Ada seorang janda miskin, dia punya anak laki-laki namanya Raju. Sang ibu bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya. Dia tidak diupah uang, tapi dibayar dengan sekantong beras. Meski miskin, namun sang anak tidak pernah mengeluh. Dia selalu gembira bermain dengan benda-benda seadanya. Ibunya kadang merasa kasihan dengan anaknya, karena tidak seberuntung anak-anak yang lain. Raju, ibu mau ke pasar untuk menjual beras pemberian dari majikan ibu. Apakah kamu mau diberikan sesuatu? Kalau ada uang lebih, saya mau diberikan drum, Bu. Drum itu apa sih? Itu loh, Bu, alat musik yang kita, Bu. Bunyinya drum. Tapi kalau uangnya tidak cukup, tidak diberikan juga nggak apa-apa, Bu. Baiklah, ibu lihat nanti ya. Kalau uangnya tidak cukup untuk beli drum, nanti diganti beli mainan lain ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Sekarang ibu berangkat dulu ya. Sang ibu pergi ke pasar untuk menjual sebagian dari beras yang menjadi upahnya. Dia lalu membeli bumbu-bumbu dapur, sayur, lauk, dan keperluan yang lainnya. Sayangnya, uangnya sudah habis. Wah, uangku sudah habis. Kasihan Raju. Jangankan untuk beli drum. Untuk beli mainan yang murah saja nggak ada. Jadi harus bagaimana ya? Ya, itu bagian pertama. Sang ibu melihat sekeliling. Sebentar ya, ini bagian pertama tadi ya. Nah, silahkan Kak Tina untuk melanjutkan objek lesson yang pertama. Silahkan Kak Tina. Oke. Terima kasih kawan. Teman-teman, kita akan objek lesson yang kita mau sajikan kepada anak-anak. Tadi di grup Kak Elisa sudah membagikan ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Apakah kakak-kakak sudah menyiapkan? Ada mangkok, ya. Lalu ada merica bubuk, ada gula halus, dan sabun batang. Apakah sudah semuanya menyiapkan? Kalau belum, mungkin dikasih waktu Kak Tim untuk ngambil dulu kalau ada yang mau ikutan coba praktek sekarang. Tapi kalau mau menyaksikan dulu ya boleh. Nanti praktek sendiri, gitu ya. Oke, ya. Nah, kita akan mencoba ya dengan kita. Saya sudah membuat video atas percobaan ini. Minta tolong Kak Elisa bisa diputari saya jelas. Masih mute Kak Elisa. Oke. Yang mangkok ya Kak Tin ya. Kak Tinnya kayaknya nge-freeze deh.
Oke, saya putarkan video yang mangkok sebentar. Suaranya belum muncul, Kak. Jangan di-mute. Videonya Kak Tina memang nggak ada suaranya ini. Kak Tina lagi nge-freeze kayaknya tadi. Jadi kakak-kakak sebentar, mungkin Kak Tina tadi lagi nge-freeze atau mungkin off keluar, nanti akan masuk lagi. Atau saya lanjutkan dulu aja, nunggu Kak Tina Ya. masuk lagi ya. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Ya itulah romantikanya main online ya. Oke, sekarang saya lanjut. Kalau tadi ada icebreaker, kemudian cerita animasinya nanti dapat diunduh di alamat ini. Jadi sudah ada materinya yang bisa diputar oleh kakak-kakak. Jadi nggak perlu bikin cerita lagi begitu. Kemudian object lesson, Kak Tina, apa itu object lesson? Object lesson itu adalah menjelaskan materi kita itu dengan semacam peragaan atau percobaan sains begitu ya, yang ada maknanya. Kemudian untuk aktivitasnya itu saya menyarankan kakak-kakak mengadakan aksi sosial Natal. Jadi anak-anak diajak untuk aksi sosial, boleh apa saja, tapi saya memberi ide untuk ini yang sedang saya lakukan ya. Jadi saya sedang mengumpulkan donasi untuk memasang lampu tenaga surya di Sumba. Di Sumba itu masih banyak orang yang rumah-rumah anak-anak yang tidak ada listriknya, jadi masih pakai lampu minyak. Kemudian akan saya pasang lampu tenaga surya, itu satu lampu itu 150.000. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak mengumpulkan satu anak 10.000, ada 15 anak, berarti bisa untuk menerangi satu rumah di Sumba begitu ya. Itu kalau mau nitip ke saya boleh, tapi kalau mau bikinnya sendiri ya nggak apa-apa. Ini cuma ide buat kakak-kakak aja. Jadi dengan 150.000 itu bisa menerangi satu rumah selama bertahun-tahun dan tidak butuh listrik dari PLN karena mereka melimpah dengan sinar matahari begitu ya. Kemudian yang lain itu bisa juga menyumbang buku bekas ke Taman Baca Pelangi Timur. Mengapa? Karena badai Seroja kemarin itu menghanyutkan bacaan mereka, buku-buku mereka itu hanyut dan tidak ada yang tersisa. Yang sudah ada pun karena kena air sudah rusak. Kemudian mereka mencari donasi begitu ya. Sudah sebagian saya kirim dan yang enaknya itu adalah saya punya teman di Surabaya yang mau mengapalkan buku itu ke Kupang ya, Pelangi Timur ada di Kupang, sehingga kita tidak perlu keluar ongkos untuk biaya pengapalan ya, karena biaya ke pengiriman ke Kupang itu sangat mahal sehingga kadang kita mikir kalau mau kirim buku bekas ke sana, buku bekas atau buku baru itu harganya untuk ongkos kirimnya itu bisa hampir sama dengan harga buku atau 2 kali lipatnya. Nah, kalau misalnya kakak-kakak itu punya gerakan mengumpulkan buku-buku bacaan dari anak-anak, dikumpulkan, begitu kirim ke tempat saya di Klaten. Nah, nanti saya akan mengirimkan ke Kupang secara dengan biaya sendiri. Jadi nanti estafet, tapi ongkos kirim ke sini cari sendiri, jangan minta saya. Jadi kirim ke saya, lalu saya akan mengirimkan ke Surabaya dengan
ongkos dari saya, dari Footprints. Kemudian dari Surabaya ke Kupang itu ada orang yang akan mengapalkan, ada pengusaha Kristen yang anak Tuhan yang mau mengapalkan. Kemudian nanti dari Kupang ke Taman Baca Pelangi itu ada yang ngambil. Jadi estafet. Ada yang mau ngambil, kemudian dari sana itu masih akan dibagikan ke pulau-pulau kecil di sekitar Kupang, di NTT. Mereka juga yang membutuhkan itu akan diberikan sumbangan gitu ya. Jadi kalau misalnya masih bingung mau aksi sosial Natal apa, nah kami berikan ide seperti itu. Nah silahkan, atau kalau enggak ya yang di sekitar teman-teman cari taman baca di sekitar teman-teman, kemudian mereka akan dengan senang hati menerima bacaan itu. Kak Tina sudah sudah masuk belum? Sudah tadi kawan. Oke, Kak Tina lagi? Sudah kawan. Iya. Mohon maaf tadi kehilangan sinyal. Enggak kulakan sinyal dulu ya tadi ya? Iya, iya. Minta tolong Kak Elisa bisa diputarkan videonya nanti sambil saya jelaskan. Atau Kak Tina nggak usah pakai video dulu aja untuk ini. Tutup dulu aja videonya biar lancar. Oh, oke. Oke, silakan Kak Elisa. Ya, jadi mengacu pada tema kita, kasih persaudaraan, maka inilah yang mau kita lakukan. Percobaannya adalah menggunakan semangkok air, ada merica bubuk, ada sabun batang, dan gula halus. Nah, coba di stop dulu Kak, di stop dulu. Di sini ada kita pakai mangkuk dan air ya, kemudian kita tuangkan merica itu ke atas permukaan air sampai menutupi air itu. Ya, jadi kita akan mengumpamakan bahwa merica ini, bubuk merica ini adalah orang-orang yang ada di hidup kita. Bisa keluarga, bisa teman-teman, bisa saudara, sahabat, siapa saja yang ada di hidup kita. Banyak sekali sebetulnya orang-orang yang ada di hidup kita. Kadang tidak terhitung, mungkin juga ada yang kita hanya kenalan, bukan dekat tetapi kenal. Ya, ada teman segereja tahu wajahnya, tidak tahu namanya. Itu bisa terjadi. Nah, itulah banyaknya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, tetapi kita itu bisa memperlakukan orang-orang di sekeliling kita itu dengan positif atau dengan negatif. Kita akan mengambil sabun batang, bisa dilanjutkan Kak videonya. Nah, ada sabun batang yang kita umpamakan sebagai sikap yang kurang baik kepada saudara-saudara dan orang-orang di sekitar kita. Dan apa yang terjadi jika sikap kita itu kurang baik kepada mereka? Nah, coba lihat apa yang akan terjadi. Maka bubuk merica itu akan terpisah ya, dan mereka akan menjauh. Dan seperti itu pula lah yang terjadi di dalam hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Mereka kalau menghadapi sikap kita yang pahit, sikap kita yang pemarah, sikap kita yang tidak ramah, maka mereka bisa menjauh. Mereka itu akan kemudian tidak mau dengan kita. Nah, tetapi, ini sekarang ambil gula, ya. Lakukan kebaikan, lakukan hal yang manis, dan lihat apa yang terjadi. Itu merekatkan kembali hubungan-hubungan di antara orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi teman-teman bisa dicoba sendiri nanti. Ya, ini bisa menggambarkan bagaimana kita itu bisa memperlakukan orang-orang dengan kasih persaudaraan. Mari kita akan berikan gula, sikap yang manis itu sebagai kasih persaudaraan, supaya itu merekatkan kembali hubungan-hubungan yang retak, mengikat lagi relasi-relasi yang rusak, dan itu hal-hal itu hanya bisa disatukan dengan sikap yang seperti Kristus, sikap yang mengasihi, sikap yang menerima, sikap yang sabar. Itu adalah sikap-sikap yang akan menyatukan kita, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Ya, itu. Jadi yang pertama, Kak Wawan boleh satu lagi, Kak?
Boleh, silakan. Oke, ya. Yang kedua, kita tidak memakai percobaan, tetapi kita memakai presentasi dari PowerPoint. Saya akan screen share. Sebentar. Jadi kita akan memakai gambar-gambar dari variasi beberapa buah. Nah, oh ya, kemudian oke. Ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Belum ya? Belum. Oke, bentar. Atau saya share screen? Kak Tin? Boleh Kak, yang PowerPoint ya? tadi ya Kak. Oke. Ya. Apalagi di Indonesia, di negara tropis, kita itu bisa menemukan buah-buahan yang begitu lengkap. Ya, kita bersyukur kalau Indonesia dikaruniai begitu banyak jenis buah, varian buah yang sangat banyak ya. Dan ini salah satunya, nah ini ya, saya penggemar pisang dan di Indonesia itu banyak sekali pisang ya, banyak sekali jenis pisang. Ada yang bentuknya besar ya, panjang, tapi ada yang tetap hijau, ada yang kecil-kecil seperti pisang emas ya, ada yang merah ya. Lanjutnya Kak Elisa, yang halaman berikutnya ada lagi yang unik lagi nih, sangat unik sampai saya belum pernah lihat sebetulnya, yang namanya blue banana, pisang biru, yang pisang Kak. Mundur. Ya. Mundur. Nah ini dia, ada blue banana, itu pisang yang biru katanya ya. Nah ini saya nggak tahu nih, mungkin ada teman-teman di sini yang pernah menemui ini. Dan yang sebelah kanan itu pink banana, itu juga jenis pisang, yang tengah ini juga jenis pisang ya. Nah bentuknya itu bisa macam-macam, rupa-rupanya bisa bermacam-macam, tetapi sebetulnya keluarga mereka satu. Keluarganya adalah keluarga pisang. Ya, seperti tadi Kak Owan katakan bahwa dalam persaudaraan itu karena sama-sama manusia, ya kita ini mesti nggak bisa nih saling menjatuhkan, saling mengejek, saling mengolok, nggak bisa, karena itu keluarga kita sebetulnya. Seperti itu pula lah kita mesti menerima satu sama lain di antara saudara bersaudara, meskipun beda-beda. Penampilan kita itu berbeda-beda. Kak Elisa, lanjutnya Kak Elisa. Ada juga jenis apel tadi ya, jenis apel yang berbeda-beda. Ya, kita yang saya pernah lihat hanya beberapa, tetapi ternyata apel itu juga berbeda-beda, banyak sekali jenisnya, rasanya juga. Kalau di Jogja ada salak ya, salak itu juga beda ya, salak yang ada di Jogja beda dengan ada di Bali dan mungkin ada di tempat lain juga beda. Lanjut Kak Elisa, lanjut lagi, apalagi yang lain. Nah, ketika kita, ini dia, tomat ya, tomat. Ternyata tomat juga tidak hanya seperti yang sehari-hari kita lihat. Tomat itu selain tomat merah, tomat ceri, ternyata ada juga tomat-tomat yang lain. Tetapi sekali lagi, mereka keluarganya satu, keluarga tomat. Nah, kalau satu keluarga, masakan kita mau menjatuhkan, masakan kita mau membinasakan mereka? Tidak. Kita itu adalah saudara bersaudara. Sekali lagi, meskipun kita itu sangat banyak suku, kita beda bahasa, kita beda latar belakang, kita beda tradisi dan sebagainya, tetapi keluarga kita satu, kita tetap umat
kepunyaan Tuhan, keluarga Allah yang tetap harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima dan mengasihi. Nah, itulah salah satu lagi yang dari objek lesson dari tampilan PowerPoint. Yang berikutnya ke Elisa, ada lagi satu. Oh, ini masih tomat ya, tomat masih berrupa-rupa. Lagi ke Elisa, ya ini, ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kekasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Meskipun berbeda rupa, meskipun berbeda latar belakang, adat, dan sebagainya. Kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Lanjut lagi ke Elisa, satu halaman lagi. Nah, ini dia. Ada garam dan merica lagi. Apa sih ada garam dan merica? Kita kalau ke tempat makan, ke restoran, ke rumah makan, sering kita menemukan ada 2 botol ini. Ya, ada 2 botol ini selalu ada bersama-sama. Satu lagi opsional itu tusuk gigi ya. Tetapi yang selalu ada, dan kecap kalau di Jawa itu banyaknya kecap gitu ya. Tetapi mungkin tidak selalu ada. Yang selalu ada itu adalah garam dan merica. Garam dan merica ini sebetulnya dia itu sangat berbeda, bukan ya? Garam ya garam, asin. Merica ya merica, dia membuat masakan jadi lebih berasa apa ya, hangat, panas, pedas gitu ya. Tetapi kok ya mereka tuh selalu berdampingan ya. Mereka tuh selalu sama-sama gitu ya. Itulah uniknya kalau mereka itu saling membutuhkan, saling melengkapi. Nah, begitulah sebetulnya bagaimana kita mesti menjaga kasih persaudaraan kita. Kita menyadari bahwa fungsi kita mungkin berbeda-beda, tetapi kita juga mesti saling menerima dan saling berdampingan. Tidak perlu alergi kalau kemudian kita berdampingan, karena kita akan saling melengkapi dan saling membuat enak sebuah sajian. Kalau itu sajian pelayanan, ya berarti kita akan membuat lebih enak sajian pelayanan itu. Karena kita ingat kita garam dan merica yang mesti awet berdampingan kemana-mana. Saling mendampingi untuk melengkapi. Begitu dulu Kak Maman. Oke, terima kasih Kak Tina. Ya, itu objek lesson yang bisa kita gunakan, bisa dipilih salah satu atau bisa keduanya, atau monggo silakan, itu kita berikan berbagai macam opsi saja ya. Wah, di sini ada Kak Anto ya, Kak Anto itu teman SMA saya. Halo Kak, ketemu di sini ya. Ya, saya akan lanjutkan ke cerita kedua, bagian kedua dari cerita kita. Sang ibu melihat sekeliling. Dia melihat ada sepotong kayu di pinggir jalan. Diambil dan dibawa pulang. Raju, ternyata uang ibu tidak cukup untuk beli mainan. Ibu hanya bisa bawa sepotong kayu ini. Terima kasih, Bu. Aku akan main dengan kayu ini ya. Aku pergi main dulu. Ya, Nak. Hati-hati ya. Raju pun pergi bermain dengan diam. Dia membawa sepotong kayu pemberian ibunya, tapi dia belum tahu mau diapakan. Di tengah jalan, Raju melihat ada seorang kakek penjual roti panggang. Kakek ini bersusah payah menyalakan tungkunya, tapi sulit menyala. Asap membuat matanya pedih dan terbatuk-batuk. Kakek, sedang apa nih? Kakek mau menyalakan tungku ini, Cu. Tapi kayunya susah terbakar karena masih basah. Padahal kalau api tidak menyala, maka tidak dapat jualan roti panggang hari ini. Raju melirik pada kayu yang dipegangnya. Kayu ini sudah kering. Dia berpikir sejenak. Pakai kayu ini saja. Kayu ini sudah kering. Semoga dapat menyala. Kakek membakar kayu yang diberi Raju. Ternyata bisa menyala.
Dia lalu memanggang sepotong roti dan memberikan kepada Raju. Terimalah roti ini sebagai ucapan terima kasih ya, Cu. Terima kasih, Kek. Raju berjalan sambil membawa roti. Tiba-tiba dia mendengar tangisan bayi. Dia melihat seorang ibu penjual gerabah sedang menenangkan bayinya. Ibu, mengapa adik kecil ini menangis? Dia lapar, Nak. Sejak pagi tadi belum makan. Ibu belum punya uang karena belum ada dagangan ibu yang laku. Raju melihat sejenak pada roti hangat di tangannya. Nih, ada roti hangat. Berikan pada adik kecil ini. Semoga bisa kenyang. Terima kasih, Nak. Sebagai gantinya, ibu akan memberikan satu periuk kepadamu. Raju jalan lagi sambil membawa periuk. Tak berapa lama, dia mendengar ada suara orang marah-marah. Rupanya ada suami yang sedang memarahi istrinya. Mereka bekerja sebagai tukang cuci. Mengapa kakak marah-marah? Apa yang terjadi? Istriku baru saja memecahkan periuk kami. Padahal harganya mahal. Ini biasanya untuk merebus air panas. Baju-baju yang harus direndam di air panas sebelum dicuci karena periuk ini pecah. Kakakmu tidak dapat bekerja mencuci baju. Sabarlah, Pak. Bapak tidak usah marah-marah lagi ya. Pakai saja periuk saya ini. Ini masih baru loh. Kami tidak punya uang untuk membayar. Saya berikan gratis. Supaya Bapak dan Ibu dapat bekerja lagi. Oh, terima kasih, Nak. Sebagai tanda terima kasih, terima baju ini. Raju menerima pemberian tukang cuci. Meski bajunya kedodoran, Raju tidak keberatan. Dia memakainya sambil berjalan riang. Saat sampai di jembatan, Raju melihat ada seorang pedagang. Dia menggigil kedinginan karena tidak memakai baju. Badannya juga penuh luka. Apa yang terjadi? Raju memberikan bajunya kepada pedagang itu. Pakailah baju ini supaya Bapak tidak kedinginan. Apa yang terjadi, Pak? Mengapa Bapak telanjang dada? Begini cerita. Aku adalah pedagang dari negeri jauh. Aku pergi membawa dagangan sambil naik kuda. Saat lewat padang belantara, aku dirampok sekawanan penjahat. Mereka memukuli aku, lalu merampas dagangan dan juga baju. Tapi aku berhasil naik ke atas kuda dan melarikan diri. Sang pedagang tersentuh oleh kebaikan hati Raju. Dia lalu memberikan kudanya kepada Raju sebagai bentuk terima kasih. Raju berjalan lagi sambil menuntun kuda. Dia sampai di rumah besar. Ibunya bekerja di rumah itu. Rupanya sedang ada persiapan pesta pernikahan. Tapi wajah mereka terlihat tegang. Apa yang terjadi ya? Ya, itu bagian ketiga. Bagian kedua ya. Nanti bagian ketiga ya, bagian terakhir akan saya putar setelah ini. Setelah pesan-pesan berikut. Ada pertanyaan dari Kak Eni, bagaimana kalau yang di Surabaya kirim alamat kemana? Nanti bisa di Surabaya, Kak, di Sawan ya. Tapi koordinasi dengan saya dulu supaya ini teman dari GKI juga. Dia tidak kaget dapat kiriman barang tapi nggak tahu harus dikirim kemana. Jadi nanti koordinasi dengan saya memberitahu ke orangnya supaya nanti bisa dikirim kemana begitu. Kalau misalnya sudah punya kontak di NTT, mau di Sumba atau di Kupang, nanti bisa boleh dikirim ke teman itu. Silahkan, tapi kalau belum nanti bisa ke kontak saya begitu. Jadi hubungi saya yang di Surabaya, nggak harus dikirim ke Klaten, nanti malah puyeng bukunya karena dari Surabaya nanti saya dikirim ke Klaten, saya kirim lagi ke Surabaya. Nanti bisa kontak di HP saya. Nah, berikutnya setelah cerita itu lagu-lagunya ini usulan dari kami, lagu-lagu
yang dapat kita pakai yang sesuai dengan tema, mentega dengan roti. Lalu hari ini kurasa bahagia, kemudian ku kasih kau dengan kasih Tuhan, bertemu dalam kasihnya, dalam Yesus kita bersaudara, KASIH, kemudian ku cinta keluarga Tuhan ya. Nah, sekarang saya mau challenge, ada satu giveaway dari Kak Elisa, bagi kakak-kakak yang mau menyanyi mentega dan roti di sini ya. Bagi yang mau menyanyi mentega dan roti akan diberikan satu giveaway dari Kak Elisa. Silakan raise hand siapa yang berani malu untuk nyanyi. Oke, silakan. Oke, Kak Justina ya, Kak Justina. Saya. Oke. Iya, salam semuanya. Ya, salam. Silakan, Kak. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ambil gerakannya dong, Kak. Ya. Ya. Ini saya duduk Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nggak ada. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendorongmu terus maju, mendukungmu pertama. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama, bergandengan, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ya, Itu sih, Pak. Mungkin kalau sama anak lebih ini ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya cuma pengen tahu siapa yang berani malu aja sih. Jadi guru clubbing gitu nggak usah jaim gitu ya. Nggak apa-apa. Gitu. Terima kasih Kak Justina. Nanti akan dihubungi oleh Kak Elisa untuk pembagian, untuk giveaway-nya. Gitu Iya, ya. terima kasih. Ya, nanti boleh langsung wapri ke saya. Oke. Apa ada yang belum tahu lagunya selain tadi mentega dengan roti? Hari ini kurasa bahagia. Sudah tahu ya. Kemudian ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lalu diteruskan bagaimana aku dapat mengatakannya. Mungkin beberapa yang belum tahu itu bagaimana aku dapat mengatakannya, itu ada sambungannya. Itu mungkin dapat dicari di internet lah, di YouTube ada. Itu lagu-lagunya. Kemudian yang terakhir itu ajak anak-anak untuk membuat twibon ya. Twibon. Jadi anak-anak diminta untuk selfie atau foto diri sendiri, kemudian unggah fotonya pada alamat yang ada di atas itu, salah satu boleh dipilih yang sesuai, yang frame-nya itu sudah saya tulis dengan tema Natal PGI. Kemudian mereka bisa mengunduh dan bisa mengirimkan ke medsos mereka, atau caranya bisa juga dikumpulkan ke kakak guru dulu, dikirim lewat WA, lalu kakak guru mengkompilasi menjadi video, diberi musik, kemudian dianimasikan ya, pakai editing video yang gratisan pun bisa, kemudian diberi musik, lalu bisa diunggah di Instagram milik Sekolah Minggu atau di TikTok milik Sekolah Minggu yang kakak-kakak buat, lalu bisa juga di masing-masing punya mereka, begitu, pakai twibonnya. Kemudian selesai ya, selesai begitu. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya di nomor HP saya. Kemudian nanti linknya itu akan saya bagikan setelah ini ya. Di sini akan saya bagikan, tapi saya akan putar final ini ya, cerita terakhir dari kisah kita. Nanti juga bisa diunduh di sini ceritanya. Oke. Apa yang terjadi, Tuan? Mengapa semua terlihat tegang?
harus segera pergi ke tempat pesta. Tapi kuda yang aku pesan belum datang juga. Padahal pesta sebentar lagi dimulai. Aku bisa terlambat. Aku butuh kuda untuk membawaku ke tempat pesta. Kebetulan saya membawa kuda. Kalau mau, pakai saja kuda saya ini. Wah, kebetulan sekali. Kamu mau minta apa sebagai gantinya? Raju melihat sekeliling. Matanya tertuju pada sekelompok pemain musik yang akan mengiringi rombongan mempelai pria. Kalau boleh, saya minta satu drum dari rombongan pemusik itu. Baiklah, kamu boleh ambil satu drum. Nah teman-teman, demikianlah berawal dari sepotong kayu yang tidak ada harganya, Raju akhirnya membawa pulang drum idamannya. Hal itu berkat kebaikan yang dilakukan oleh Raju, namun ia melakukannya dengan tulus. Dia tidak mengharapkan imbalan. Hal itu sesuai dengan nasihat Rasul Petrus, supaya kita mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka kita digerakkan untuk mengasihi orang lain, entah itu teman, keluarga, saudara, kenalan, dan semua umat manusia. Nah, demikian cerita tentang sepotong kayu dan berubah menjadi drum. Iya, itu tadi ceritanya. Nah, silahkan dipertimbangkan kalau cocok. Silahkan unduh di link yang sudah ada di chat, atau juga nanti akan saya bagikan di grup untuk linknya. Lalu materi-materinya untuk videonya dan juga PowerPoint-nya nanti akan kami unggah di folder itu dan bisa langsung dipakai, termasuk juga frame untuk Natalnya itu. Kalau misalnya mau modifikasi, mau menambahi nama gerejanya, nama setelah minggunya, boleh. Itu nanti filenya sudah kami unggah di sana. Saya kira itu Kak Elisa dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Elisa. Terima kasih Kak Wawan. Nah, kakak-kakak sebelum kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya, kita mau main-main sebentar nanti setelah ini. Itu tadi pemaparan dari ide-ide dari Kak Wawan untuk beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan kita untuk perayaan Natal anak sekolah minggu yang masih virtual di beberapa lokasi, namun ada juga yang sudah on-site meskipun masih harus jaga jarak dan sebagainya. Nah, yang berikutnya tadi untuk kakak-kakak yang sudah berhasil mendapatkan giveaway, nanti boleh menghubungi kami melalui nomor WA. Dan sebelum Kak Tina masih punya satu lagi object lesson, tapi sebelum Kak Tina lanjut di object lesson yang berikutnya, saya mau mengajak kita semua untuk sebentar, relax sebentar. Nah, mudah-mudahan relaxnya ini menjadi ide untuk kakak-kakak semua yang juga bisa diterapkan di sekolah minggu, di sekolah minggu kakak-kakak saat online. Kita akan icebreaker sejenak. Kita akan main-main sebentar. Kalau di bulan lalu waktu kami berbagi ide tentang hal-hal untuk icebreaker, game-games yang bisa kita mainkan saat online, kita coba yuk sekarang. Waktu itu Kak Awan pernah colek-colekin untuk kita semua, kita bisa manfaatkan background Zoom sebagai alat peraga atau untuk games juga gitu. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk games. Ya, bermain sebentar dengan alat peraganya adalah background Zoom. Background Zoom saya ini kita akan cari tahu di manakah saya. Nanti coba kakak-kakak tebak ya kalau tahu lokasinya ya. Apakah ini di pasar atau di warung atau di gereja atau di mana ya? Coba. Kita bisa pakai ini juga untuk anak-anak sekolah minggu kita. Yuk, sekarang saya akan coba ganti background saya dengan sesuatu yang kakak-kakak boleh tebak saya ada di mana. Nah, gitu ya. Ada di candi. Ada di mana, Kak? Ibu ada di candi. Bali. Karena ada di candi ya. Roma.
Ada yang wrong. Ya, ini adalah Efesus. Kapadokia ya. Efesus. Ya, ini ada di Efesus. Maaf Bu, belum pernah ke sana. Iya betul. banget sih Sama, Kak, pengennya, Kak. Yuk, kita coba lagi ya. Coba kira-kira saya ada di mana sekarang. Nah, kita bisa pakai ini sebagai ide untuk kakak-kakak juga untuk bermain dengan adik-adik sekolah minggu saat virtual seperti ini. Nah, sekarang coba tebak saya ada di mana? Ada di mana saya? Gereja. Iya, betul. Betul, ini di gereja. Ini Saint Lazarus Church di Cyprus ya, tepatnya di Pulau Larnaca. Kalau di sini saya pernah ke sana. Jadi saya tahu. Nah, yang terakhir, saya ada di mana sekarang yang terakhir? Israel. Iya. Yerusalem. Turki. Yerusalem. Betul. Saya ada di Yerusalem. Kok kayak di Turki, Kak? Ayat Allah ya. Seru ya. Seru dengan kita yang orang gede-gede saja seru ya, apalagi dengan anak-anak gitu. Nah, ini bisa menjadi ide untuk kakak-kakak semua bermain sejenak, rileks saat virtual ya, saat ibadah gitu. Nah, kita akan lanjutkan dulu sesi yang untuk object lesson-nya. Kak Tina masih punya satu lagi object lesson tentang persaudaraan tadi. Yuk. Kak Tina silahkan. Ya, terima kasih Kak Elisa. Nah, teman-teman, saat ini kita akan mencoba untuk bermain dengan kertas-kertas ya. Nah, ini kita punya kertas, selembar kertas kecil seperti ini yang menggambarkan diri kita. Diri kita itu seorang yang memang Tuhan sudah berikan banyak hal kepada kita. Tetapi ketika kita itu sendiri, terkadang kita itu tidak kuat untuk menahan beban hidup, beban pelayanan ya, beban pertemanan mungkin ya. Nah, ini membuat kita ya, kita akan gulung seperti ini, membuat kita kadang beban yang besar ya. Ini saya buka seperti ini ya. Dan coba lihat apa yang akan terjadi kalau saya memberi beban seperti ini kepada kertas yang satu itu tadi. Nah, otomatis dia akan tergencet di bawah karena dia tidak tahan, dia nggak kuat ya. Tetapi bagaimana kalau kemudian kita itu punya banyak teman, kita punya banyak saudara, dan kalau kita saudara bersaudara itu, kita itu saling bersatu, kita saling bergandengan tangan, saling tolong menolong ya, maka kita akan bisa saling menopang. Seperti ini misalnya, ketika kita ada bersama-sama dan kemudian kita juga menghadapi beban yang sama seperti tadi, apakah kita akan tahan? Tidak ada yang jatuh ya, tidak ada yang jatuh. Bahkan kalau kita tambahin lagi beban yang lebih banyak, maka tetap tidak ada yang jatuh ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ketika saudara bersaudara itu bersatu dan menanggung bersama-sama beban yang mungkin akan muncul seperti saat ini. Kalau kita ada corona ya, tadi Kak Owen cerita di Sumba, ada saudara-saudara kita di sana, mungkin dengan kekuatan mereka sendiri, mereka seperti satu gulungan kertas ini. Tetapi dengan adanya kita yang ada dari banyak daerah, kita lebih memiliki sumber daya, mari kita juga akan bisa saling menolong. Kak Tina itu pakai kertas biasa, sungguh-sungguh kertas HVS biasa. Ya, tapi pakai ukuran yang sama supaya ketika kita taruh papan ya atau baki itu bisa
tingginya tidak terhalang ya. Jadi tingginya sama. Dan betul-betul nanti ini sangat mudah untuk bisa dicoba ya. Dan ini anak-anak pun bisa mencobanya. Anak-anak pun bisa melakukannya. Kalau aku sendirian, aku tidak mampu. Tetapi aku punya saudara-saudara yang banyak dan mereka menguatkanku. Itu pelajaran dari object lesson kita. Terima kasih Kak Elisa. Terima kasih Kak Tina. Nah, kakak tadi Kak Ike ya, Kak Ike tanya ya dari kertas biasa tadi udah dijawab ya oleh Kak Tina. Nah, kakak-kakak saya mau ajak lagi sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya mau ajak lagi untuk kita sama-sama icebreaker yang bisa menjadi ide untuk kakak-kakak semua. Itu adalah angka favorit. Ya, kita mau coba dulu. Saya akan tembak langsung. Saya akan tembak langsung, saya akan pilih Kak Ike yang ada di balik papan untuk memilih angka favoritnya. Kak Ike punya angka favorit berapa? 7. Baik. Sekarang huruf apa yang posisinya ada di angka 7? Mari kita ini. A, B, C, D, E, F, G. Sekarang Kak Ike, tolong sebutkan satu tokoh Alkitab yang diawali dengan huruf G. Ayo. Gideon. Gampang ya. Goliat. Betul. Nah, ini bisa kita pakai juga. Coba sekarang saya lagi ya. Saya mau tembak. Saya mau tembak. Kak, siapa ya? Mari kita lihat. Kak Loise, coba deh. Kak Loise punya angka favorit berapa? 8. Oke. Huruf apa yang ada di urutan ke-8? H. H. E, F, G, H. Oke. Sebutkan satu tokoh Alkitab yang diawali dengan huruf H. Hosea. Hosea. Betul. Hana. Nah, ya, betul. Hosea. Nah, satu lagi ya. Sekarang saya mau tembak Kak Riki Handoko. Ayo Kak Pendeta, Riki Handoko. Angka favorit berapa? 1. Oke, otomatis A ya. Tapi ini bukan tokoh Alkitab. Ayo, sekarang sebutkan satu tempat dalam Alkitab yang diawali dengan huruf A. Ayo. Arimatea. Tempat di Alkitab ya. Arafat. Araf tahun. Rafat, betul. Ai. Iya, betul sekali. Betul, Arafat dan sebagainya itu diawali dengan huruf A. Jadi ini sebagai ide untuk kakak-kakak semua saat mengajar adik-adik sekolah minggu ketika anak-anak sekolah minggunya sudah mulai ngantuk atau sudah mulai ya begitulah. Jadi kita bisa pakai itu untuk orang gede orang dewasa saat kita persekutuan doa atau apa ya, kelihatan ada yang sudah mulai begini, ada yang sudah mulai begini, kita bisa pakai itu gitu ya. Kita bisa pakai itu. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kakak-kakak yang mau menyampaikan pertanyaan untuk materi dari Kak Wawan dan juga Kak Tina. Silakan Kak. Boleh langsung open mikrofonnya. Saya Kak Elisa. Ya, silakan Kak. Iya, Kak Ike. Itu kan dari PGI kan temanya kan sudah ada ya tentang persaudaraan. Nah, tentunya kita kalau di dalam perayaan Natal, setidaknya kan tema harus kita perkecil. Ya kan? Ada dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih menarik. Apakah itu bisa kita pakai ya? Ya, terima kasih Kak Ike untuk pertanyaannya itu.
itu kan tema besarnya PGI KWI ya. Jadi kita kalau apa namanya pendapat saya, kita bisa buat subtemanya yang lebih sesuai mungkin untuk anak-anak yang atau subtema yang akan kita sampaikan kepada anak-anak pada perayaan Natal nanti. Itu kalau pendapat saya. Mungkin dari Kak Wawan dan Kak Tina ada masukan, ada. Ya benar banget, boleh banget. Cari yang lebih populer aja. Kau dan aku bersaudara, misalnya put Katong bersaudara bagi yang ini ya, yang di Indonesia Timur. Pakai bahasa kayak yang di Jawa, pakai yang lebih populer boleh begitu. Malah lebih bagus Kak. Karena ya ini mengacu yang ke PGI yang formal. Kemudian nanti bisa juga pakai yang utama tadi, yang populer tadi, lalu yang kecil itu tema PGI-nya, biar tidak disalahin sama gembala atau pendetanya. Gitu aja Kak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ike. Mungkin ada kakak-kakak yang lain. Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Winarni ya. Kak, apakah ada lagu tema Natal yang sudah dibuat? Nah, siapa nih yang sudah membuat? Biasanya Kak Yeni itu yang bikin itu. Iya. Kak Yeni sedang sibuk terapan ya, besok. Oktober Nanti mungkin bulan depan lah, bukan bulan depan lah, kita coba untuk apa namanya, bareng-bareng dengan Kak Yeni ya, Kak Wawan ya. Kan udah selesai terapan, jadi mungkin, tapi ya kita coba deh. Tapi sejauh ini untuk tema Natal, khusus untuk lagunya kita belum ada yang membuat. Tapi kalau Kak Yeni sepertinya sudah. Jadi nanti mungkin bulan depan kita coba adakan lagi sharing session untuk yang lagu ini, gitu. Nah, ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak semua? Saya mau tanya, boleh Kak Elisa? Ya, silakan Kak. Saya mau tanya, biasanya kalau dulu sebelum ada pandemi kan anak-anak kalau Natal sekolah minggu dapat hadiah Natal gitu ya. Nah, kebetulan di gereja kami itu ditiadakan karena memang tidak bertemu dan sebagainya. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu saya tanya kepada beberapa teman di luar kota, katanya mereka tetap membagikan tetapi dikirim ke rumah anak-anak. Nah, menurut Kak Wawan dan Kak Elisa, kalau masa-masa seperti ini untuk hadiah Natal enaknya bagaimana gitu? Apakah tetap dibagikan dengan cara yang kreatif atau kita berbagi dengan orang lain seperti tadi kayak aksi sosial, atau mungkin ada ide-ide yang lain supaya anak juga tetap tertarik gitu bahwa ini Natal loh gitu. Jadi kesannya kalau yang tahun lalu Natalnya biasa-biasa aja gitu anak-anak. Ya mungkin ada ide gitu dari teman-teman. Makasih. Ya, terima kasih Kak Ai. Ini Kak Sun Ai kah? Iya, Kak Ai ya. Iya Kak Sun Ai ya. Iya, baik Kak Sun Ai, terima kasih. Nah, saya coba untuk menjawab apa namanya ini yang disaringkan oleh Kak Sun Ai. Kalau untuk pendapat saya, hadiah anak siapa sih anak-anak yang nggak suka dengan hadiah gitu loh. Justru hadiah itu menjadi sesuatu yang diharapkan oleh anak-anak di hari Natal, dan anak-anak juga mungkin nggak terlalu berpikir ini mau pandemi mau enggak. Yang namanya hadiah Natal itu sesuatu yang mereka tunggu gitu. Baik itu yang sederhana ataupun yang wow gitu, anak-anak pasti suka dengan hadiah. Dan hadiah itu adalah seperti menjadi wujud perhatian kita untuk mereka gitu. Untuk caranya ini bisa sesuai dengan apa yang disepakati oleh masing-masing gereja gitu, atau bisa juga dengan cara-cara yang umum. Kalau saat ini pandemi, tentu kita berhubungan langsung dengan anak-anak ini belum memungkinkan. Jadi caranya adalah dikirimkan melalui pos, melalui Gojek, atau mungkin kakak-kakak guru sekolah minggu datang di hari itu, tetapi berpesan dengan orang tuanya,
Jangan dikasih tahu ya, nanti saya mau meletakkan hadiah di depan pintu. Lalu ketika saya pergi, Bapak dan Ibu tolong kasih tahu anak-anak, coba buka pintunya. Wow, ada hadiah gitu. Padahal bungkusannya kecil gitu ya. Tapi sesuatu yang surprise gitu ya. Sesuatu yang mereka tidak duga itu akan menjadi sesuatu yang berkesan untuk mereka. Apalagi di tengah pandemi ini ya, mereka sudah nggak keluar rumah, nggak ketemu gurunya, nggak ketemu temennya gitu ya. Nah, mendapat sesuatu yang seperti itu, yang surprise, itu akan memberikan semangat. Wah, ternyata Tuhan Yesus sayang sama aku melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, melalui orang tua gitu. Begitu Kak Sun Ai kalau dari kacamata saya gitu, dari pendapat saya. Mungkin Kak Wawan dan Kak Tina bisa menambahkan. Ya, kalau saya ingin menambahkan sedikit, dari tahun lalu kami juga membagikan kepada anak-anak kado Natal, dan itu ternyata betul sekali yang Kak Elisa katakan, siapa anak-anak yang tidak suka hadiah. Mereka senang sekali ketika mereka tidak menduga, mereka tidak pernah datang ke sekolah minggu tapi masih dapat hadiah Natal. Dan betul itu sangat menyemangati mereka untuk lebih setia lagi ikut sekolah minggu. Kalau tahun lalu kita pakai cara bahwa orang tua yang akan ambil untuk hadiah itu yang kami taruh di gereja, maka guru-guru itu sudah berjajar di parkiran begitu, dan mereka akan mengambil secara drive-thru gitu. Jadi secara drive-thru ada kelas-kelas yang ini, dan mereka kadang ada yang pakai motor, pakai ini, ada anak-anak yang ikut, dan kemudian mereka bisa ketemu dengan gurunya, senang sekali kan. Kakak-kakak itu mereka bisa walaupun lihat wajah saja dari jauh pakai masker dan sebagainya, tetapi itu sudah menjadi perjumpaan sejenak yang menyenangkan. Kalau tahun ini kita mengajak anak-anak juga untuk tukar kado, jadi di antara mereka akan saling bertukar kado, tetapi yang memberi tidak menuliskan nama. Jadi mereka mendapatkan nama temannya, tetapi mereka sendiri tidak menuliskan nama mereka, dan itu juga didului dengan satu pelajaran tentang memberi secara rahasia yang Tuhan ajarkan di Matius 6 gitu. Jadi ada dasarnya dulu, dan kita akan mencoba untuk memberi secara rahasia dengan mengirimkan kado kepada teman kita. Itu ada yang satu yang kita kenal, dan kemudian yang lain ada donasi, bentuknya donasi tadi begitu. Itu kalau dari saya, Kak Sun Ai. Ya, terima kasih untuk ide-idenya. Kayaknya Ya, seru tambahan juga. aja ya. Kalau mau memberi hadiah tote bag seperti ini, Footprint membuat tote bag untuk bisa diberikan pada anak-anak. Tapi kalau ini tidak gratis ya. Nanti bisa pesan ke Footprint, dan bisa kami beri harga spesial ya. Harga spesial buat kakak-kakak guru. Mungkin yang masih bingung mau kasih hadiah apa, nah kami bisa pesan ke kami. Ini ada tulisan akulah yang awal dan akhir. Atau kalau ini terlalu mahal bagi anak-anak, boleh beri hadiah ini ya. Ada warna biru, hijau, sama kuning. Ini tempat pensil ya, tempat pots ya, pots. Oh, boloknya gini karena pakai green screen ya, seperti ini. Nanti khusus yang peserta yang ada di sini diberikan harga dasar saja, harga kulakan ya, begitu. Itu cuma ide aja sih. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi ini kami sudah menyediakan produk ini, sekalian promosi Kak. Itu tulisannya semua sama ya Kak? Sama, akulah yang awal dan yang akhir. Akhir ya. Cuma warnanya yang ini ada hijau, biru, sama merah, dan terbatas jumlahnya ya. Harganya berapa tuh Kak? Harganya. Nanti aja deh. Japri aja. Ya. Oke, terima kasih untuk ide-idenya. Terima kasih.
Terima kasih Kak Sunai. Mungkin ada Ya, yang mau memberi ide soal hadiah tadi yang kakak guru ada yang lain Kak. boleh dong berbagi di sini. Jangan hanya Sudah kita ada aja. tuh Kak. Heeh. Ya, Tadi ada tunggu Kak. Itu tadi ada Kak Desi Purnamasari itu bercerita bahwa dibagikan aja ke tiap anak-anak sekolah minggu. Tapi yang menggagikan adalah seseorang yang memakai pakaian Santa Claus gitu. Nah, itu ide dari Kak Desi Purnamasari itu. Lalu ada lagi dari Kak Ike Anelia tuh. Tahun lalu kami bagikan ke rumah anak-anak gitu. Kayak gitu. Jadi ada beberapa ini Kak. Terus ada lagi Kak Winarni Ningsih nih dari Blora ini. Gereja kami memberikan hadiah dan aksi sosial. Tapi terinspirasi ini nanti aksi sosialnya, oh ini sekaligus tanya ini. Tapi terinspirasi ini nanti aksi sosialnya bagaimana ya Kak? Akan kami bicarakan. Oh ya, oke deh Kak. Nanti selamat berdiskusi untuk aksi sosialnya. Nah, terus ada lagi Kak Wiwin Isniati nih. Masukan buat pembagian hadiah di GKI Tanggamus walaupun COVID, tetap kami membagikan hadiah kepada anak-anak dan lansia dengan cara guru sekolah minggu yang membagikan ke rumah setiap anak dengan pakaian Santa Claus. Nah, ini sama ya, tetap dibagikan ke rumah-rumah tapi gurunya memakai pakaian Santa Claus. Jadi nggak ketahuan nih siapa nih yang hadir hari itu gitu ya. Wah, cukup banyak juga ini Kak. Ada sharing lagi dari Kak Grace. Nih, Kak Grace juga nih dari Sidoarjo. Sharing saja di tempat kami, hadiah dikirim by kurir. Kebetulan gereja kami di perumahan, jadi lokasi rumah anak di perumahan. GSM yang mengantar ke rumah anak. Anak sangat senang sekali karena bisa bertemu GSM tatap muka walau sebentar. Nah, itu tatap muka dengan GSM sebentar saja itu sudah hadiah. Ditambah dengan sesuatu yang diberikan oleh GSM-nya. Luar biasa, jadi hadiahnya double-double ini anak-anak. Itu pasti akan membuat semangat tidak hanya gurunya, tapi juga anak-anaknya juga akan lebih semangat. Wah, ternyata aku masih diingat sama guru-guruku. Ternyata aku masih dicintai. Ternyata, nah seperti itu. Nah, yang berikutnya harga berapa Kak Wawan, pesan kemana? Nah, nanti bisa nanti bisa colek-colek saya Kak Wawan atau Kak Tina untuk itu ya. Nah, terus ini ada sharing satu lagi nih dari Kak Marsolina nih. Kalau kami tahun lalu GSM yang membagikan ke rumah-rumah, yang lokasi rumah GSM-nya berjarak cukup dekat dengan ASM gitu. Nah, sama dengan membagikannya dengan pakaian Santa Claus nih. Oh, Kak Maria dari Wonosobo juga nih. Kalau tahun lalu dibagi berdasar kelompok atau wilayah, GSM mendatangi anak-anak. Ada juga yang dititipkan lewat orang tua, tapi dikasihkan kepada anak pada saat perayaan Natal live. Live-nya ini live tatap muka atau live Zoom atau live di mana? Mungkin tapi live ya, saat live ini pas perayaan itu anak-anak mendapatkan hadiah. Nah, itu banyak sekali ternyata ya yang sudah sharing dengan kakak-kakak kita semua untuk kegiatan pembagian hadiah ini. Nah, yang berikutnya Kak, boleh nanya? Oh iya Kak Ika. Baik Ya. Kak, silakan Kak. Tadi udah ditulis juga sih Kak, tapi kayaknya kelewatan. Kak Oh, ini gitu. mau nanya. Jadi diomongin aja Kak, gini kan, kan dari gereja kita kan Kak, Natalnya kemungkinan kan masih pakai Zoom gitu kan Kak, pakai itu bukan Zoom, maaf, dari YouTube. Jadi kita rekaman dulu terus di-sharingkan ke YouTube. Terus Kak, kan tahun lalu juga kita tuh pasti ada liturgi gitu kan, liturginya mulai dari kelas balita sampai kelas remaja gitu. Nah, jadi kan tahun lalu karena kita pakai masih YouTube rekaman, kita tuh bagikan ke anak-anak tuh liturginya dan mereka diambil videonya terus kita edit, kita gabung-gabungkan. Nah, kan agak bosan sih ya sebenarnya dengan tipe liturgi seperti itu kan. Jadi pengen membuat yang kreatif, tapi bingung kalau membuat yang kreatif masih terkendala pandemi seperti itu. Jadi minta anak-anak pun orang tuanya kirimkan video juga takutnya dibuat sekreatif mungkin pun
orang tuanya mungkin entah masih ada yang sibuk atau apa gitu. Jadi apa ya Kak yang bisa dibuat liturgi yang kreatif gitu untuk anak-anak? Karena memang di Natal tuh di tempat kita harus ada seperti itu. Makasih Kak. Baik, terima kasih. Tadi tentang liturgi ya Kak Ika ya. Baiklah. Mungkin dari Kak Wawan atau Kak Tina ada pandangan, ada pendapat tentang liturgi ini, ide-ide gitu? Liturgi untuk perayaan Natal. Kalau yang sebelumnya di tempat Kak Ika tahun lalu itu semuanya di editing gitu, dalam satu editing dan disiarkan streaming tetapi melalui YouTube gitu. Belum melalui Zoom gitu. Belum. Nah, kalau begitu mungkin kalau dari saya tahun ini coba melalui Zoom, Kak. Jadi live Zoom. Jadi live Zoom. Jadi secara virtual gitu. Nah, di situ kita bisa apa namanya? lebih interaktif dengan anak-anak sekolah minggu, bukan mungkin tapi memang lebih interaktif daripada YouTube ya. Kalau YouTube anak-anak tinggal nonton begini terus, tapi kalau live Zoom kita lebih bisa interaksi dengan anak-anak. Jadi anak-anak yang mau nyanyi bisa saat itu bernyanyi, anak-anak yang baca puisi saat itu baca puisi, dan guru-guru sekolah minggunya pun bisa terlibat secara aktif dan bisa interaksi secara langsung dengan anak-anak melalui Zoom gitu. Jadi guru-guru sekolah minggunya yang tinggal mempersiapkan persembahannya, urutan-urutan rangkaian liturgi di dalam perayaan atau ibadah Natal itu seperti apa. Jadi misalnya doa pembukaan, kemudian ada adegan drama gitu. Nanti guru-gurunya sendiri yang bermain drama gitu. Ilustrasi tentang kelahiran Yesus gitu. Nah, kemudian bisa membuat alat peraga yang lebih interaktif seperti animasi yang tadi dicontohkan Kak Wawan, atau langsung pakai yang sudah dibuat Kak Wawan itu tadi kan boleh gitu. Nah, atau membuat sendiri gitu dengan kreasi dengan subtema yang sudah disepakati di dalam gereja Kak Ika gitu. Nah, itu yang disajikan kepada anak-anak gitu. Gitu Kak Ika kalau dari pendapat saya. Dari Kak Wawan dan Kak Tina barangkali menambahkan. Kak, kalau saya kemarin mencoba bahwa ketika kita membuat video YouTube, kita akan melibatkan anak-anak sebanyak mungkin. Jadi kalau biasanya kita meminta anak-anak untuk bagian pujian, bagian ayat mas begitu, saya mencoba melibatkan mereka di firman Tuhan, di bagian firman Tuhan. Jadi mereka saya minta untuk memperagakan, mereka menjadi peraganya. Jadi waktu itu saya sudah membawakan cerita Natal karena kita kemarin mulai bacaan dari Matius dan kemudian sudah mulai cerita Natal. Lalu saya meminta ada beberapa keluarga yang saya tunjuk dan kebetulan ada kakak adik, ada kakak laki dan adik perempuan. Saya minta untuk menjadi Maria dan Yusuf gitu. Dan ada adiknya lagi bayi yang saya minta ditaruh di box kecil dan mereka itu memeragakan sebagai keluarga gitu, sebagai keluarga Maria Yusuf dan bayi Yesus gitu. Dan ketika mereka memperagakan, saya memberikan narasinya begitu. Kemudian setelah itu ada lagi kakak adik yang saya minta untuk menyanyikan lagu Natal. Setelah peragaan ini selesai dan kakak adik ini menyanyikan lagu Natal sebagai nyanyian malaikat gitu ya, sebagai nyanyian malaikat yang menyambut kelahiran bayi Yesus, semacam itu Kak. Jadi ada anak-anak yang saya libatkan dan mereka semangat sekali. Ini ada aku loh, ada aku di sini, ada adikku di sini gitu ya. Dan mereka membagikan itu ke keluarganya, ke siapa saja yang mereka kenal gitu, karena ada mereka jadi aktornya gitu. Karena mereka semangat sekali ikut terlibat. Dan kemudian juga ada yang cerita lain yang saya pakai dan itu semacam ini ya, semacam object lesson begitu. Saya minta ada kakak beradik juga di satu keluarga dengan bantuan orang tua tentunya mereka melakukan bagian mereka untuk kemudian direkam dan menjadi salah satu bagian dari ibadah yang kita sajikan di dalam bentuk video begitu.
Begitu Kak, usulan saya melibatkan sebanyak mungkin anak-anak. Oh iya Kak, makasih ya Kak Tina. Jadi dapat ide Kak. Kebetulan kan saya kan megang di kelas, jadi dapat ide dari idenya Kak Tina. Kebetulan kan saya kan kebetulan incasnya di kelas kecil. Jadi kelas kecil kemudian itu liturginya tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi seperti Kak Tina bilang melibatkan orang tua. Kenapa? Kan di sekolah minggu itu kan ada kakak adiknya, ada orang tuanya. Kenapa orang tuanya itu memerankan ada keluarga yang dapat dosanya dosa cemburu, atau ada keluarga yang dosa ini. Jadi tidak baca teks, tapi ya tentang isinya tentang dosa-dosa, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bisa seperti itu. Nanti kami gabungkan dan nanti ada narasinya seperti Kak Tina bilang, bisa juga seperti itu Kak. Jadi nggak monoton gitu kan. Biasanya kan monoton kejatuhan manusia dalam dosa dari ayat ini gitu kan. Jadi anak-anak juga bosan. Kami pun guru kami bosan juga ngeditnya gitu kan. Tapi Iya, dengan betul, seperti Kak. ini kan, oh iya benar juga nih, kreatif juga. Orang tuanya pasti ikut, pasti orang tuanya juga semangat juga sih Kak. Makasih ya Kak Iya, idenya. iya. Makasih Kak Mungkin Elsa. orang tuanya ada yang bisa dilibatkan juga Kak. Ada juga Ya, orang tua yang betul. bersedia untuk Iya. ikut juga jadi aktornya begitu Kak. Boleh juga Kak. Kasih Kak. Terima kasih kembali Kak Ika. Ya Kak. Nah, kakak-kakak ini saya bacakan satu lagi. Ini ide sharing dari Kak Tanti. Kami tahun lalu memberikan bingkisan Natal dan bingkisan untuk anak-anak sekolah minggu yang rajin ikut ibadah online. Jadi anak-anak dapat 2 hadiah. Semua anak-anak dapat hadiah, tapi yang rajin ikut hadir hadiahnya lebih bagus karena kami punya absensi anak-anak. Jadi anak-anak yang belum rajin jadi terpacu rajin gitu. Nah, akhirnya ibadah online-nya itu lebih efektif dan tahun ini puji Tuhan yang hadir untuk ikut ibadah online itu semakin banyak. Wah, puji Tuhan ya, Kak Tanti ini dari Banyumanik nih, dari Semarang. Itu sama seperti anak-anak sekolah minggu yang ikut kegiatan sekolah minggu online GIFT. Itu kami menyelenggarakan secara online itu sebulan sekali karena anak-anaknya dari seluruh Indonesia juga gitu. Jadi kalau terlalu sering kasihan juga untuk kuota datanya gitu, apalagi yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di daerah yang jauh sekali, yang mungkin sinyalnya agak lemah, tidak bagus gitu. Nah, jadi kami selenggarakan sebulan sekali. Kami siapkan giveaway gitu setiap sebulan sekali gitu. Renungan harian gitu ya, renungan harian Footprints itu sudah pasti dapat, dan beberapa giveaway yang lain yang anak-anak suka gitu. Jadi anak-anak yang rajin ikut ibadah bersama kami gitu secara online itu semakin banyak, dan sekarang sudah mulai dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur gitu. Jadi luar biasa sekali gitu. Itu semua karena cinta. Seperti video yang saya share di awal sebelum kita mulai sharing session tadi. Nah, mereka dengan HP 1 untuk ramai-ramai, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 5, ada yang 4 gitu. Tapi dengan alat yang kecil begini, tapi mereka sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Nah, siapa sih yang tidak tergerak dengan itu semua gitu? Kalau kita tidak sampai tergoyahkan hati kita melihat kesungguhan mereka untuk yang haus dan rindu akan firman Tuhan seperti itu, ya siapa lagi sih yang mau memperhatikan kalau bukan kita? Jadi anak-anak haus rindu untuk terus belajar firman Tuhan di masa pandemi ini. Jadi kita kakak-kakak guru sekolah minggu juga harus dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta. Sampai yang dari Nederland pun hadir hari ini, itu karena cinta pasti ya. Kalau bukan karena cinta, nggak akan hadir hari ini. Itu kakak-kakak semua. Sharing session kita sudah selesai. Kalau yang masih punya pertanyaan atau tentang apapun, boleh langsung japri, atau boleh langsung WA gitu ya, boleh. Sekarang sebelum kita tutup di dalam doa, mari kita foto bersama. Ini wajib juga gitu. Ini hukumnya wajib gitu. Setiap percobaan kita foto bersama gitu, supaya nanti di sharing session berikutnya. Tadi kok saya jadi punya ide untuk sharing session berikutnya itu tentang apa sih gitu ya?
yang liturgi Natal tadi itu kok kayaknya menggoda. Menggoda untuk dikulik lagi gitu, mungkin di kesempatan berikutnya gitu, atau mungkin kakak-kakak ada yang rindu untuk next sharing session gitu sebelum kita sama-sama berkutat di dunia persiapan Natal. Tapi saya yakin bulan depan sudah pasti itu sangat padat. Tetapi kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya, yang sudah pasang wajah dengan baik, terima kasih. Mari kita foto bersama. Hari ini kita ada 3 halaman. Jadi silahkan untuk pasang senyum yang baik. Kita ada di 3 halaman, entah kita di halaman berapa. Mari kita mulai. Kak Tommy silahkan dijepret. Halaman 1. Ya, terima kasih. Halaman 2. Terima kasih. Halaman 3. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk kakak-kakak yang hari ini sudah hadir. Kami sangat bersukacita sekali untuk kehadiran kakak-kakak semua. Sharingnya luar biasa semua. Dan itu semakin memperkaya kita semua. Gitu. Dan kami juga terbuka untuk ide-ide kakak-kakak sharing session berikutnya. Kita ngobrolin apa ya, atau tahun depan, sharing session tahun depan boleh dibagikan kepada kami gitu. Nah, itu jadi PR kami juga gitu. Jadi kami jadi belajar lagi gitu. Jadi yang namanya belajar kan harus terus ya, tidak boleh mandek gitu. Jadi kita belajar terus, kita saling berbagi seperti object lesson-nya Kak Tina tadi. Kalau kita bersama-sama, kita bisa dan mampu untuk menahan beban yang begitu berat. Tapi kalau kita sendirian, ditimpuk barang yang ringan pun kita bisa jadi meleot gitu ya. Meleot itu apa bahasa Indonesia? Ya itulah. Baiklah, terima kasih untuk kakak-kakak semua yang hari ini hadir. Dan di sini ada berbagai macam juga. Ada kakak pendeta, ada kakak guru sekolah minggu, ada kakak guru sekolah, ada pengusaha ya. Ada ibu yang begitu setia mendampingi anak-anak belajar di rumah, dan berbagai macam profesi hari ini. Terima kasih untuk semuanya, spesial untuk Kak Tina dan Kak Wawan yang sudah mau berbagi dengan kita semua. Dan kita akan bersama-sama bersatu hati menutup perjumpaan kita pada siang sore hari ini. Kalau Indonesia Timur sudah sore, malam ya, sudah jam 6. Kita Indonesia Barat hampir jam 4. Baik, mari kita bersatu hati di dalam doa, karena Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat berterima kasih, karena Bapa begitu baik, begitu luar biasa, sehingga boleh dan berkenan hadir di tengah-tengah kami pada siang sore hari ini. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena kami boleh untuk mendapatkan berbagai macam ide dan juga mendapatkan sharing-sharing yang membangun bagi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan yang boleh Tuhan hadirkan bagi kami semua pada siang sore hari ini. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk melayani, kami boleh melayani dengan hati, dengan cinta dan kasih, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau pakai setiap kami yang hadir saat ini untuk melayani Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu, terkhusus dalam persiapan Natal kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang iring langkah kami, sehingga yang kami lakukan boleh untuk sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
Allah yang kami sembah di dalam setiap kehidupan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kakak-kakak semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Awan, Kak Lisa, Kak Tina semuanya. Semangat. Selamat berkati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tuhan berkati.